Sobat Young Investors, kembali lagi di Weekly Review I Am Community bersama saya, Lauren, dan juga partner saya, Dasya, yang akan menyajikan berita yang paling up to date. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share. Terima kasih. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan fokus APBN tahun 2022 adalah kombinasi antara menjaga momentum pemulihan ekonomi dan pada saat yang sama mulai bertahap untuk menyehatkan kembali APBN. Oleh karena itu, fokus kebijakan fiskal tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan juga konsolidasi fiskal. Dilansir dari kemenko.go.id, sebagai instrumen counter-cyclical, APBN tahun 2022 harus tetap efektif sebagai instrumen kebijakan, berdaya tahan, mampu menavigasi risiko, dan sustainable untuk mendukung akselerasi pemulihan ekonomi dan pelaksanaan reformasi struktural, termasuk dalam menangani COVID-19. Sementara itu, bidang perlindungan sosial yang terus diekspansikan semakin ditata oleh Kementerian Sosial dan kementerian terkait. Infrastruktur mulai dibangun dan diakselerasikan dengan prioritas yang semakin selektif. Berbagai reformasi yang dilakukan dalam iklim usaha maupun investasi akan semakin dilengkapi dengan reformasi di bidang sumber daya manusia. APBN sendiri tetap dan perlu untuk direformasi, termasuk dari sisi penerimaan, yaitu perpajakan. Tak hanya itu, Menko juga mengingatkan untuk tetap waspada terhadap perubahan global yang sangat dinamis di tengah upaya menjaga pemulihan ekonomi Indonesia. APBN akan tetap bekerja keras untuk melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman kesehatan dan jiwa, menjaga kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, serta mendukung daya tahan dunia usaha dan UMKM. Kombinasi antara supporting pemulihan ekonomi dan konsolidasi fiskal diharapkan mampu berjalan seiring tanpa saling melemahkan. Berita selanjutnya datang dari dunia pendidikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan dana abadi pendidikan sebesar 81,7 triliun rupiah. Dana tersebut untuk mengembangkan generasi muda masa kini dan masa depan, termasuk untuk memberikan pendidikan yang layak kepada generasi tersebut. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan bahwa pemerintah sejatinya sudah menetapkan anggaran pendidikan harus berkisar 20% dari belanja negara. Maka, jika belanja negara tahun 2021 mencapai 2.700 triliun rupiah, maka belanja untuk bidang pendidikan sendiri mencapai 500 triliun rupiah. Anggaran dalam APBN dikumpulkan pemerintah melalui pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak, royalti, dan penerimaan lainnya. Dengan demikian, penikmat anggaran pendidikan ini secara tidak langsung berutang kepada negara. Namun, Sri Mulyani bilang bahwa utang tersebut tidak selamanya harus dibayar dengan uang, tetapi bisa dengan prestasi yang membanggakan. Berita selanjutnya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapeti mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap iming-iming keuntungan melalui perangkat lunak atau software robot trading saat melakukan investasi perdagangan berjangka komoditi atau yang biasa disingkat PBK. PLT Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bapeti (MSHIS) menemukan penjualan perangkat lunak software robot trading yang disertai dengan pernyataan
bahwa dengan menggunakan robot trading tidak diperlukan kemampuan investor dalam melakukan analisa teknik, fundamental, serta tidak adanya teknik yang harus dipelajari. Menurutnya, iming-iming keuntungan yang besar ini digunakan oknum tersebut untuk mengajak calon nasabah terjun ke PBK tanpa persiapan dan pengetahuan legalitas pelaku usaha yang cukup. Masyarakat diharapkan tidak mudah percaya dengan penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi tanpa adanya risiko. Dilansir dari ekonomibisnis.com, Shiz mengatakan, pelajari dulu mekanisme transaksinya dan pastikan legalitasnya. Jangan mudah tergiur dengan penawaran investasi yang memberikan iming-iming keuntungan pasti di luar batas kewajaran yang didapatkan dalam waktu singkat. Di sisi lain, Bapepti telah memblokir 82 domain situs web entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi tanpa memiliki perizinan dari Bapepti selama Juli 2021. Thank you for the news, Lauren. Continuing with me, hi everyone, my name is Dasha and I will be your host for this week's International Weekly Review. Now on this week's Weekly Review, first up, a police officer was jailed for life on Thursday for abducting marketing executive Sarah Everard on a London street as she walked home, then raping and murdering her in a case that shocked Britain and stirred protest over violence against women. Wayne Couzens, 48, a serving London officer who had guarded diplomatic premises, had used his position to stop Everard, the Old Bailey court heard. Couzens forced Everard, 33, into a hire car as she walked home after visiting a friend in South London on March 3. Her body was found in Woodland, around 15 miles, 80 kilometers away in southeast England. A post-mortem concluded she had died as a result of compression of the neck. His whole life sentence means he has no chance of parole. Nothing can make things better, and nothing can bring Sarah back, but knowing he will be imprisoned forever brings some relief, Everard's family said in a statement. Wayne Couzens held a position of trust as a police officer, and we are outraged and sickened that he abused his trust in order to lure Sarah to her death. The murder prompted public rallies and outpourings of anger from women who have recounted their own experiences and fears of being out alone at night. One witness saw Everard being handcuffed before her abduction, and police investigating the case said he may use COVID-19 protocols as an excuse to falsely arrest her. Judge Adrian Fulford said Couzens had long planned a violent sexual assault on a yet-to-be-selected victim who he intended to coerce into his custody. Second, Prime Minister Scott Morrison will announce detailed plans on Friday to allow Australians to travel overseas, two sources told Reuters, easing some of the toughest COVID-19 restrictions imposed globally. Lifting the ban on international travel will be linked to the establishment of home quarantine in Australia's 8 states and territories, the two sources said, meaning that some parts of the country will reopen sooner than others. The first phase of the plan will focus on citizens and permanent residents being allowed to leave Australia, with further changes expected to permit foreign travelers to enter the country. Morrison slammed the international border shut in March 2020. Since then, a limited number of citizens and permanent residents have been allowed to enter and immediately undertake a mandatory 40-day quarantine period in a hotel at their own expense. There have also been a few high-profile exceptions granted entry for business purposes, including Hollywood actors to film movies and TV shows. That's the end of our list for this week's weekly review. Hope you guys enjoyed it and thank you for listening. I am community, I am smart, I am capable.